Alhamdulillah kabar gembira hari ini 14 Agustus ada bantuan yang sudah cair per hari ini ya teman-teman. Dan ada kabar gembira juga untuk KPM PKH BPNT yang sebelumnya cair melalui PT Pos yang masuk ke dalam data Burekol. Guys, kalau video ini tembus 300 like dalam satu hari, akan ada hadiah buat teman-teman semua. Dan pastikan teman-teman semua sudah like dan subscribe channel ini. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bang Musidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini, baik dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan pastikan sudah like video ini, silakan tuliskan di kolom komentar kalau teman-teman semua punya pertanyaan. Di video kali ini kita akan membahas kabar gembira. Alhamdulillah per hari ini ya sudah ada bantuan yang cair ya. Ini totalnya 300.000 ya bantuan yang cair hari ini, dan ada kabar juga untuk KPM PKH BPNT yang sebelumnya itu cairnya melalui PT Pos Indonesia. Namun seperti biasa kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di video saya sebelumnya. Jadi kalau teman-teman semua punya pertanyaan, silakan saja tuliskan di kolom komentar ya. Pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah klik tombol like video ini. Oke, kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Ini dari Muhammad Al-Ayubi. Nah, ini mau tanya, kok yang PT Pos belum cair juga ya, yang tahap 2 belum cair. Nah, ini untuk PT Pos, nah ini ditunggu ya, karena sekarang akan ada proses peralihan Burekol atau buka rekening kolektif dari PT Pos Indonesia ke KKS Bank Himbara. Jadi semalam kan sudah saya informasikan ya wilayah-wilayah yang masuk ke dalam data yang akan Burekol nanti di tahap 2 ya. Jadi teman-teman tonton aja video saya sebelumnya, simak daftar wilayah yang masuk ke dalam daftar wilayah untuk Burekol untuk yang tahap yang kedua. Oke, untuk Burekol Bank BNI sudah ada info kah? Nah, jadi teman-teman ya, untuk Burekol silakan teman-teman cek video saya sebelumnya. Di situ sudah saya bacakan nama wilayah, kabupaten, kota yang masuk ke dalam data Burekol tahap 2. Nanti teman-teman cek, kemudian nanti untuk dapat kepastiannya apakah teman-teman masuk ke dalam data yang akan Burekol, pastinya akan diinformasikan oleh para pendamping PKH di wilayah masing-masing ya. Nah, itu. Oke. Nah, Bang, untuk bantuan penebalan 400.000 tahap 3 nanti bakalan cair nggak ya? Nah, untuk bantuan PKH, bantuan penebalan 400.000, jadi memang teman-teman di bulan Juli kemarin ya Kementerian Sosial, pemerintah melalui Kementerian Sosial ini memberikan bantuan stimulus, bantuan tambahan berupa bantuan penebalan 400.000 kepada 18,2 juta penerima manfaat BPNT ya, di mana bantuan tersebut dilakukan one shot atau satu kali penyaluran ya, yang langsung ditransfer ke rekening KPM masing-masing ya, kalau dia punya rekening. Tapi kalau dia tidak punya rekening seperti KPM yang cairnya melalui PT Pos, ini tidak mendapatkan bantuan penebalan 400.000, tapi nanti akan ada proses peralihan dari PT Pos ke KKS Himbara. Nah, ketika dia sudah menerima manfaat, sudah menerima kartu KKS, maka dia kemungkinan besar juga akan mendapatkan bantuan penebalan 400.000 untuk tahap yang 2 kemarin. Ya, jadi nanti yang cair tahap 2-nya itu yaitu untuk KPM PKH BPNT yang sebelumnya cair melalui PT Pos dan masuk ke dalam daftar penerima Burekol nantinya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Tetapi untuk tahap 3, bantuan penebalan ini tidak ada lagi ya. Bantuan penebalan tidak ada lagi untuk tahap yang ketiga. Hanya bantuan stimulus saja kemarin diberikan untuk periode bulan Juni dan juga Juli. Jadi di tahap 3 nanti yang bantuan yang cair ya hanya bantuan PKH dan juga bantuan BPNT. Tidak ada bantuan penebalan Rp400.000. Begitu juga untuk bantuan beras bulog 20 kg. Nah, ini tidak ada lagi nanti di tahap 3 ya. Itu hanya diberikan pada tahap 2 kemarin saja, beras bulog itu pun
untuk periode bulan Juni dan juga Juli. Hanya saja penyalurannya itu agak sedikit terlambat kemarin. Jadi itu ya teman-teman, untuk bantuan penebalan tidak ada lagi untuk di tahap 3 2025 nanti. Nah, jadi yang hanya cair BPNT dan juga PKH saja. Oke, kita masuk ke informasi topik utama ya, terkait kabar gembira untuk KPM, PKH, BPNT yang sebelumnya cair melalui PT Pos, dan ada kabar gembira hari ini ada bantuan yang cair ya, positif cair hari ini sudah mulai disalurkan. Nah, jadi teman-teman, pemerintah ya ini memberikan beberapa bantuan stimulus ya, diantaranya ada yang langsung disalurkan oleh Kementerian Sosial, ada juga yang disalurkan melalui Kementerian Desa. Nah, jadi kalau dia di Kementerian Sosial, nah ini bantuannya itu berupa PKH, BPNT, kemudian sembako, kemudian penebalan, dan lain sebagainya. Tetapi bantuan dari Kementerian Desa ini berupa BLT Dana Desa, yang BLT Dana Desa ini sudah ada sejak tahun 2021 kemarin teman-teman ya, saat masa pandemi COVID-19. Namun seiring berjalannya waktu sampai tahun ini, bantuan BLT Dana Desa alokasinya jumlah penerimanya itu sedikit ya, sangat sedikit, dan tidak boleh ada penerima bantuan BLT Dana Desa yang juga sudah menerima bantuan lainnya. Jadi bantuan BLT Dana Desa hanya diberikan kepada masyarakat yang belum pernah menerima bantuan lainnya seperti PKH, BPNT, atau beras bulog, dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah hari ini bantuan BLT Dana Desa ini sudah mulai disalurkan ke penerimanya, ke masyarakat oleh pemerintah desa ataupun kampung di wilayah masing-masing. Jadi bantuan BLT Dana Desa ini nominalnya ya, total nominal bantuannya sebanyak Rp300.000 ya, Rp300.000 per tahap ya. Jadi bantuannya langsung diberikan secara tunai kepada masyarakat atau keluarga penerima manfaat tersebut. Dan itu pun proses penyalurannya tidak melalui kartu KKS ataupun kartu ATM seperti bantuan program Keluarga Harapan. Langsung secara tunai oleh pemerintah desa wilayah masing-masing langsung datang ke rumah dan langsung memberikan bantuan BLT Dana Desa. Nah, itu yang sudah cair hari ini ya teman-teman, yaitu bantuan BLT Dana Desa sebanyak Rp300.000 per KPM. Nah, kemudian kabar gembiranya ya ini bagi KPM PKH BPNT yang sebelumnya cair melalui PT Pos Indonesia, ya ini ada kabar informasi ya untuk wilayah Jogja ya, wilayah Jogja khususnya Bank BNI, nah ini sudah dimulai dibagikan kartu KKS-nya yang masuk ke dalam proses burekol. Nah, jadi untuk wilayah Jogja ya, yang KKS-nya Bank BNI atau himbarannya Bank BNI, itu sudah mulai proses pembagian kartu KKS burekol. Artinya setelah proses penyaluran pembagian kartu KKS burekol, maka Kementerian Sosial akan menyalurkan langsung bantuan program Keluarga Harapan untuk tahap yang kedua. Namun masih prosesnya, jaraknya tidak langsung cepat, tapi bisa jadi seminggu ataupun 2 minggu setelah kartu KKS diterima oleh KPM PKH tersebut. Nah, jadi untuk wilayah BNI, KKS Bank BNI untuk wilayah Jogja ini sudah proses pembagian KKS burekol untuk tahap yang kedua. Dan kalau di wilayah teman-teman juga sudah ada yang mulai dibagikan kartu KKS burekolnya, silakan aja tuliskan di kolom komentar. Nah, kemudian teman-teman banyak juga yang bertanya, ini bantuan PKH tahap 3 kapan ya caranya. Jadi teman-teman saat ini ya para pendamping sedang melakukan proses ground check dan juga monitoring evaluasi untuk penerima bantuan sembako BPNT. Nah, setelah proses grounding nanti Kementerian Sosial akan menutup hasil survei atau hasil ground checking di lapangan per tanggal 18 Agustus 2025. Nah, setelah cut off data tersebut, Kementerian Sosial akan menarik data ya, data penerima manfaat bantuan ya, yang akan dijadikan sumber data untuk pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga. Nah, jadi kemungkinan teman-teman bantuan PKH tahap 3 itu akan disalurkan, akan dimulai proses penyalurannya setelah tanggal 18 Agustus 2025. Nah, namun dari proses mulainya proses penarikan data, verifikasi data, validasi, kemudian nanti sinkronisasi data, itu
tidak cepat waktunya, masih butuh proses sekitar seminggu 2 minggu ya untuk proses penyaluran atau transferan bantuan sosial ke rekening KPM masing-masing. Jadi untuk bantuan PKH tahap 3 ini tidak akan dicairkan sebelum tanggal 18. Ini positif ya, karena per tanggal 18 saja Kementerian Sosial baru melakukan penarikan data hasil ground check di lapangan. Jadi tunggu saja teman-teman, bantuan PKH tahap 3-nya masih dalam proses ground check atau survei di lapangan. Nah, yang sekarang kita tunggu adalah bantuan sosial PKH tahap 2 bagi KPM PKH BPNT yang sebelumnya cair melalui PT Pos. Sampai hari ini belum ada kabar terbaru terkait pendistribusian kartu KKS, kemudian bantuan tahap 2-nya masuk ke dalam rekening. Jadi masih kita tunggu informasi lebih lengkapnya terkait pencairan susulan untuk PKH tahap 2. Jadi itu teman-teman informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya Imam Rosidin. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.